Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan PowerPoint dari buku Statistik Bisnis ya, sebuah teknik statistik dalam bisnis ekonomi yang dikarang oleh Douglas A. Lane, William G. Marshall, Samuel A. Watson yang dikeluarkan oleh The M.C. Crow-Hill Company. Nah, pada chapter yang pertama ini diharapkan nanti setelah mempelajari chapter 1 ini, nantinya kita itu yang pertama dapat memahami kenapa sih kita perlu belajar tentang statistik. Kemudian yang kedua, kita dapat menjelaskan mengenai statistik deskriptif dan statistik inferensial. Kemudian yang ketiga yaitu dapat membedakan antara variabel kualitatif dengan variabel kuantitatif. Kemudian yang keempat dapat membedakan antara variabel diskrit dan variabel kontinu. Kemudian yang kelima itu dapat membedakan antara pengukuran yang skalanya bentuknya nominal, ordinal, interval maupun rasio. Yang keenam yaitu dapat menjelaskan mengenai aturan-aturan terkait tentang skala-skala yang tadi itu nantinya harus saling eksklusif dan saling melengkapi, lengkap gitu, eksklusif lengkap. Nah, itu yang diharapkan setelah kita mempelajari mengenai buku ini ya, dimana sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, kita harus mempelajari dulu tentang pengertiannya, jenis-jenis datanya, skalanya, dan lain-lain. Yang pertama yaitu pengertian mengenai statistik itu sendiri. Statistik itu merupakan suatu ilmu yang mengumpulkan, menyusun, mempresentasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan beberapa jumlah data yang nantinya untuk membantu kita semua ya manusia untuk mengambil keputusan yang lebih efektif. Di mana teknik statistik ini sangat sering sekali digunakan dalam dunia pemasaran, akuntansi, quality control, kemudian tentang pelanggan, tentang professional sport people, olahragawan, kemudian digunakan dalam administrasi rumah sakit, digunakan oleh pendidik dalam meneliti hal-hal tertentu, digunakan dalam dunia politik, dalam dunia fisika, dan dalam dunia yang lain-lainnya. Jadi statistik ini sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, kita akan tahu tipe-tipe statistik, di mana statistik itu sebenarnya tipenya ada dua, yaitu deskriptif statistik dan yang satunya yaitu inferensial statistik. Statistika deskriptif itu merupakan suatu metode untuk menyusun, meringkas, dan menampilkan data dari berbagai informasi-informasi yang ada. Jadi ibaratnya data-data yang banyak sekali kemudian dikumpulkan, kemudian diringkas dan ditampilkan. Jadi dari hal yang umum kemudian ke khusus dalam bentuk kesimpulan. Contoh yang pertama yaitu berdasarkan penemuan dari Gallup Poll itu 49% dari manusia, dari orang-orang yang dia teliti itu tahu tentang buku itu pertamanya itu dari Bible. Dari 49% ini artinya bahwa 49% ini itu diambil dari 100 orang. Jadi di situ meneliti secara umum untuk mengambil suatu kesimpulan tertentu, yaitu misalnya kesimpulan terkait apa sih yang pertama dia tahu dari buku. Ternyata 49% itu dia tahu dari Bible. Kemudian yang kedua yaitu dari beberapa jumlah laporan konsumen, ternyata General Electric itu dia fokus pada penelitian tentang mesin cuci ya, di mana para pemilik mesin cuci itu melaporkan ada 9 permasalahan dari 100 mesin yang dijual pada tahun 2001, di mana
9 di sini merupakan hasil dari statistik yang menjelaskan bahwa berdasarkan penelitian dari 100 mesin itu ternyata ada 9 yang bermasalah. Jadi dari secara umum kemudian diambil secara khusus hasilnya apa sih? Ternyata hasilnya 9 itu bermasalah. Itu. Yang selanjutnya yaitu mengenai statistika inferensial. Di mana statistika inferensial ini itu sebagai dasar untuk pengambilan suatu keputusan, perkiraan, prediksi maupun pengambilan kesimpulan secara umum terkait suatu populasi yang berdasarkan sampel. Jadi dia itu keputusannya umum, tetapi itu berdasarkan data-data khusus untuk mewakili hal yang umum. Tadi berdasarkan sampel. Jadi ciri-ciri dari statistika inferensial itu adalah berdasarkan sampel. Nah, dari statistika inferensial ini kita harus mengenal apa itu populasi dan apa itu sampel. Populasi adalah sekumpulan yang kemungkinan individunya, objeknya, pengukuran-pengukuran yang ada itu sangat penting untuk diteliti. Sedangkan sampel itu merupakan suatu porsi bagian dari populasi yang dirasa penting dan mewakili populasi itu sendiri, yaitu sampel tadi ya. Sebagai contoh ya, beberapa jaringan televisi secara konstan itu memonitoring tentang populasi yang ada di program TV dengan cara mengajak Nisland dan organisasi lain untuk mengambil sampel terkait bagaimana preferensi tentang televisi dari para penontonnya. Tuh, jadi mengambil sampel dengan mengajak organisasi karena begitu banyaknya penonton ya, akhirnya meng-hire beberapa organisasi lain untuk mengumpulkan sampel-sampel yang ada di pemirsa-pemirsa yang ada di televisi, apa sih yang paling mereka suka, apa yang paling sering mereka tonton dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua yaitu tester atau sedikit produk yang dijadikan sebagai percobaan, beberapa tetes gitu di sini disebutnya ya, a few drops of wine, dari beberapa tetes anggur itu digunakan sebagai dasar untuk sementara dalam pengambilan keputusan terkait nantinya produk apa yang akan dijual sambil menunggu produk tersebut dijual. Jadi tester ini kan perwakilan, jadi tidak semua produk anggur itu dicoba semua, tetapi perwakilan saja itu, karena tadi yang namanya penelitian itu terbatas dengan waktu, uang dikejar dengan waktu, dikejar dengan deadline ya, dan biayanya pun terbatas, sehingga di sini misalnya anggurnya dicoba semua kan yang mau nyoba siapa, waktunya kan juga lama, jadi makanya perwakilan dalam bentuk tester dalam beberapa tetes. Kemudian yang ketiga, contohnya departemen akuntansi di sebuah firma yang besar, itu dia akan menyeleksi beberapa contoh dari nota-nota, invoice yang ada di perusahaannya untuk mengecek keakurasian dari invoice yang ada sebagai perwakilan dari keakurasian di seluruh perusahaannya. Jadi tidak semua nota-nota yang ada di perusahaan besar tersebut itu diteliti, tetapi hanya perwakilan yang dirasa itu memang mewakili kondisi perusahaan. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai jenis variabel, yaitu ada variabel kualitatif dan variabel kuantitatif. Variabel kualitatif itu disebut juga variabel atribut karena dia itu memberikan gambaran mengenai karakteristik yang akan dipelajari berupa atribut atau kategori atau non-numerikal atau non-angka. Contohnya adalah gender, laki-laki perempuan, type of car, sedan, kemudian mungkin kijang dan lain-lainnya, a color, mungkin biru, hitam, coklat, hijau dan lain-lainnya, state of birth, kemudian tentang religion affiliation, misalnya agamanya Islam dan lain-lainnya. Jadi dia bentuknya itu kategori. Nah, sedangkan kuantitatif variabel itu merupakan informasi yang atau data-data yang dilaporkan berupa angka, misalnya keseimbangan yang dicek dari akun akuntansi, kemudian menit yang berjalan di dalam kelas, kemudian jumlah dari anak yang ada dalam sebuah keluarga. Itu contoh kuantitatif variabel.
Nah, kuantitatif variabel di sini pun dibagi menjadi dua, yaitu discrete variable dan continuous variable. Di sini kita akan mempelajari yang pertama mengenai discrete variable. Discrete variable ini itu hanya mengasumsikan nilai-nilai tertentu yang biasanya itu ada celah di antara nilai-nilainya. Jadi variabel discrete itu biasanya merupakan hasil dari perhitungan, di mana antara perhitungan yang pertama, kedua kadang ada celahnya, maksudnya ada selisihnya. Misalnya jumlah dari tempat tidur yang ada di sebuah rumah, misalkan jumlah dari palu yang ada di toko kebutuhan rumah tangga. Nah, di situ kan jumlah ya, berarti kan angka 1, 2, 3, di mana misalnya mungkin perhitungan yang pertama 1, yang kedua 3, yang selanjutnya 4, yang selanjutnya 6. Dari situ ada jaraknya. Nah, di situ yang maksudnya celah. Selanjutnya yaitu kita mempelajari mengenai variabel continue, di mana variabel continue itu dapat diasumsikan sebagai nilai apapun dalam rentang tertentu. Jadi nilai apapun dalam rentang tertentu yang dia nantinya pun bisa menghasilkan nilai desimal karena merupakan hasil dari pengukuran. Contohnya adalah tekanan dari ban, itu kan tiap itu diukur tekanannya berbeda-beda ya. Kemudian contoh lainnya yaitu adalah berat dari daging babi yang akan dimasak. Kemudian contoh lainnya yaitu ketinggian siswa yang ada di kelas. Jadi hasilnya itu kan berbeda-beda ya, bahkan mungkin bisa menghasilkan koma karena dia berdasarkan pada pengukuran. Nah, kembali kita akan meringkas apa yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, terkait tentang data, tipe dari variabel atau tipe dari data itu tadi ada kualitatif dan kuantitatif, di mana kualitatif itu berupa atribut, misalnya tipe dari pemilik mobil, itu kan tipenya misalnya tipe yang klasik, tipe yang modern dan lainnya, tipe sport. Jadi dia bentuknya kategori atau atribut. Kemudian untuk yang kuantitatif itu bentuknya berupa angka, berupa discrete, di mana discrete ini berdasarkan pada perhitungan, misalnya contohnya adalah jumlah dari anak. Kemudian continuous itu berdasarkan pada pengukuran. Nah, setelah kita mempelajari ringkasan dari data tadi ya, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai beberapa level dari pengukuran data atau nanti dikenal sebagai beberapa jenis dari skala-skala pengukuran, yaitu ada skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Untuk yang nominal di sini kita bisa melihat di gambar ya. Nominal itu hampir mendekati seperti kualitatif, di mana data tingkat nominal itu diklasifikasikan ke dalam kategori dan tidak dapat diatur dalam urutan-urutan tertentu. Contohnya di sini adalah gender, laki-laki perempuan, religius, agama, kemudian dari warna dari mata. Nah, itu kan ya udah, kita nggak bisa itu meningkatkan laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan, nggak, semua sama levelnya gitu. Nah, untuk syarat dari variabel nominal itu yang pertama adalah mutually eksklusif. Jadi dia memang benar-benar eksklusif pada kategori tertentu. Kemudian yang kedua syaratnya adalah lengkap, exhaustive, di mana setiap individu objek itu atau pengukuran dia itu masuk dalam satu kategori secara lengkap. Tidak ada seorang manusia itu masuk separuh laki-laki, separuh perempuan, tapi dia lengkap di laki-laki. Ataupun agama, tidak ada yang dia tuh agamanya hari Senin Islam, hari Kamisnya mungkin Kristen, hari Jumatnya mungkin Buddha, hari Minggunya apalagi, itu nggak bisa, tapi dia lengkap menyeluruh dalam satu kategori tersebut. Itu tadi yang nominal. Selanjutnya yaitu tentang untuk level dari skala yang kedua, yaitu ordinal. Nah, untuk skala yang ordinal di sini merupakan skala di mana di situ yang masuk dalam skala ordinal di sini adalah melibatkan data yang disusun dalam beberapa urutan.
Tetapi perbedaan antara nilai-nilai data yang ada itu tidak dapat ditentukan atau tidak ada artinya, ibaratnya seperti itu. Contohnya itu pada penggunaan skala Likert ya. Skala Likert itu bisa menggunakan ordinal level. Jadi mulai dari suka, tidak suka, kurang suka, sangat tidak suka, dan lain-lainnya. Tetapi arti dari setiap skala itu tuh tidak bisa diartikan secara nominal ya, tidak bisa diartikan secara nilai. Tidak begitu mengandung banyak arti itu. Kalau dicontoh di sini, contoh dari hasil tes dari tester beberapa minuman, ada beberapa peringkat. Yang peringkat pertama misalnya adalah Coca-Cola, kemudian yang peringkat kedua adalah Dr. Pepper, kemudian yang ketiga adalah Pepsi, dan yang keempat adalah root beer. Ya itu jelas ada peringkatnya, tetapi arti dari peringkat itu tuh seperti apa, sejauh apa, itu tidak bisa mengartikannya, tidak begitu jelas itu. Kemudian yang ketiga yaitu tentang skala pengukuran interval, di mana dalam skala pengukuran interval ini itu mirip dengan ordinal dengan properti tambahan berupa jumlah perbedaan yang bermakna. Jadi perbedaannya itu bermakna. Kalau yang ordinal tidak bermakna, kalau yang interval itu bermakna dan dapat ditentukan. Namun tidak ada titik nol yang alami. Jadi tidak harus ada titik nolnya. Itu yang interval. Contohnya yaitu pada interval pengukuran ya, misalnya kelompok usia 1-10, kemudian 11-20 dan lain-lainnya. Atau mungkin pada temperatur dari skala Fahrenheit. Itu kan jelas skala-skalanya, batas-batasnya, garis-garisnya. Selanjutnya adalah untuk skala pengukuran rasio, di mana pada skala pengukuran rasio ini tingkat interval itu dimulai dari titik awal 0 yang melekat, berbeda dengan yang tadi yang interval. Kalau yang interval itu tidak ada titik 0 yang alami, tapi kalau yang rasio itu intervalnya itu dengan titik awal 0 yang melekat, di mana perbedaan dari antar rasio-rasio itu tuh sangat berarti pada pengukuran dengan rasio ini. Contohnya kalau di gambar bisa dilihat beberapa mil yang ditempuh oleh bagian penjualan dalam 1 bulan, itu dia akan sangat berarti dari setiap bagian penjualan itu. Jadi misalnya penjualan yang pertama mungkin berapa mil, yang kedua berapa mil, itu tuh sangat berarti. Semakin jauh kemungkinan penjualannya akan semakin banyak. Kemudian pendapatan bulanan dari ahli bedah itu kan berbeda-beda ya, kelompok pendapatan, mungkin ahli bedah, ahli saraf, ahli apapun itu berbeda-beda. Di situ merupakan skala rasio, yang mana perubahannya itu tidak sering ya, cenderung konstan dalam waktu yang dekat. Jadi rasio itu ya cenderung seperti itu, tidak berubah secara cepat gitu. Demikian materi chapter 1 tentang Statistical Technique Business Economics yang dikarang oleh Douglas Align dan kawan-kawan. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.